memberitakan Kristus yang tersalib. Dialah kekuatan dan hikmat Allah. Alleluia, alleluia, alleluia. Tuhan bersamamu. Dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Markus. Dimuliakanlah Tuhan. Pada suatu hari, Yesus yang bangkit dari antara orang mati menampakkan diri kepada ke-11 murid dan berkata kepada mereka, "Pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan, tetapi siapa yang tidak percaya akan dihukum. Tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang yang percaya. Mereka akan mengusir setan-setan demi namaku. Mereka akan berbicara dalam bahasa-bahasa yang baru bagi mereka. Mereka akan memegang ular, dan sekalipun minum racun maut, mereka tidak akan mendapat celaka. Mereka akan meletakkan tangannya atas orang sakit, dan orang itu akan sembuh." Sesudah berbicara demikian kepada mereka, terangkatlah Tuhan Yesus ke surga, lalu duduk di sebelah kanan Allah. Maka pergilah para murid memberitakan Injil ke segala penjuru, dan Tuhan turut bekerja dan meneguhkan firman itu dengan tanda-tanda yang menyertainya. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari yang terkasih, Tuhan kita Yesus Kristus sebelum naik ke surga menyampaikan amanat kepada para murid, "Pergilah ke seluruh dunia dan wartakanlah Injil kepada segala makhluk." Sebagai yang terbaptis, kita pun diangkat derajat sebagai murid-murid Tuhan kita Yesus Kristus. Maka kita pun diminta untuk menyampaikan amanat dari Tuhan kita Yesus Kristus pula untuk mewartakan Injil ke segala penjuru dunia. Kita mulai dari hal-hal yang sederhana. Kita mewartakan Injil di tengah-tengah keluarga kita, di tengah masyarakat, tetangga, atau orang-orang yang diperjumpakan dengan kita. Dan tentu syarat dalam apa yang kita wartakan, kita membawa Injil berarti kabar sukacita. Kita mewartakan Injil sukacita itu kepada setiap insan yang diperjumpakan dengan kita, dengan rasa sukacita pula pada diri kita. Sebab kebangkitan Kristus tentunya itu membawa sukacita. Para murid dalam keadaan ketakutan ketika Tuhan kita Yesus Kristus meninggal dunia, wafat di salib. Namun setelah melihat kebangkitan Tuhan, mereka menjadi dikuatkan, menjadi berani, dan mereka mengalami sukacita. Karena apa yang mereka imani sungguh-sungguh itu nyata. Sebagaimana di dalam bacaan pertama tadi, maka syarat untuk menjadi pewarta Injil, kita senantiasa beriman teguh dan rendah hati. Dan dalam keadaan yang semacam ini, Tuhan di dalam menyertai para pewarta Injil adalah bahwa Tuhan senantiasa melindungi dengan rahmat-Nya yang maha kuasa itu, bahwa kita akan selalu selamat. Demikianlah di dalam Evangelii Gaudium, Paus Fransiskus meminta bahwa para pewarta Injil hendaknya mewartakan tidak dengan wajah murung, sebab kabar sukacita itu hendaklah diwartakan dengan rasa sukacita pula. Maka orang akan menangkap pesan Injil yang adalah kabar sukacita itu secara mantap di dalam perjalanan hidupnya.
Marilah kita menjadi pewarta Injil agar banyak orang terselamatkan dan kita pun menjadi anak-anak Allah yang dicintainya. Tuhan memberkati kita semua.